Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali majelis kultum ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik para santri, muslimin, muslimat dan para hamba Allah yang semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan segala urusan dunia akhirat kita, dan semoga kita dilapangkan, diluaskan rezeki dan diberkahinya rezeki kita, dan semoga kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah rahimakumullah, insyaallah kita akan bahas tafsir juz amma ya. Kita akan mulai dari surat An-Nas, dari surat-surat pendek ya, nanti terus ya sampai ke surat An-Naba. Insyaallah kita memohon ya hidayah petunjuk dari Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya istiqomah ya dalam ya mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nas ya, surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberi nama surat ini sebagai surat An-Nas. Ini sebagai bentuk penghormatan dan Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan yang namanya manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat surat secara khusus dengan nama An-Nas, manusia. Dan ini sebagai bentuk penghormatan Allah kepada manusia. Allah ingin memuliakan yang namanya manusia. Allah ingin memuliakan yang namanya manusia. Ya. Sehingga apa? Kenapa? Karena manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam, manusia. Dengan apa? Dengan fisiknya yang berbeda dari makhluk yang lain. Yang paling utama apa? Adanya akal. Diberikan akal. Kemudian dalam surat At-Tin, inna khalaqnal insana laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ciptaan manusia itu sebaik-baik bentuk. Bentuknya manusia itu sebaik-baik bentuk. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membuat surat secara khusus spesial yaitu surat An-Nas. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dengan mengawali perintah. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Nabi Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Rabbnya manusia, kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Siapa kira-kira? Allah Subhanahu. Coba 3 awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat rububiyah. Sifat rububiyah apa?
Allah Tuhannya, Rabbin nas, Allah yang mengaturnya, Allah yang menciptakannya, Malikin nas yang merajai, menguasai manusia. Ilahin nas, Allah sesembahannya manusia. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan secara otomatis ketika Nabi diperintahkan berarti perintah ini juga jatuh kepada umatnya, umat Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya berlindung kepada Allah. Itu apa? Yaitu Allah dialah Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahannya manusia. Ya, dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Maka di sini apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad agar senantiasa berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah dengan cara berlindung, ta'awudz, meminta berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Karena apa? Karena kita hidup itu tidak luput, tidak terlepas dari godaan syaitan. Ya. Yang menyebabkan kita berbuat kemaksiatan, ya, itu banyak faktornya. Mungkin karena kita lupa, karena kita lalai, ya, karena kita kurang berilmu, ini menjadikan seseorang jatuh ke dalam maksiat. Tapi bukan hanya serta-merta itu, tapi ada godaan syaitan. Godaan apa? Syaitan. Ya. Maka syaitan ini yang menjerumuskan manusia untuk manusia berbuat kemaksiatan. Ya, berbuat kemaksiatan. Maka kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, ya, ma minkum min ahadin illa wa qad wuqila bihi qarinah. Qalu anta ya Rasulullah, qala na'am illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Ya. Bahwasanya setiap manusia itu diperintahkan oleh Allah atau diberikan, ya, teman itu berupa jin atau setan. Jin atau masing-masing kita diberikan ujian oleh Allah, didampingi oleh jin atau setan yang menyuruh kita kepada keburukan. Kemudian apa? Ditanyakan, wa anta ya Rasulullah, begitu juga dengan engkau ya Rasulullah? Ya, saya juga ada. Ya, saya juga ada. Illa kecuali anallaha, kecuali Allah Subhanahu wa taala a'anani alaih, menolong saya. Sehingga apa? Fa aslama, jinnya itu masuk ke dalam Islam. Sehingga apa? Fala ya'muruni illa bi khair. Maka dia, setan itu maksudnya yang sudah masuk Islam, jinnya, maka dia tidak menyuruhku kecuali kebaikan. Maka artinya kita berbuat kemaksiatan bukan serta-merta kita lalai, lupa, kurangnya ilmu. Tapi apa? Adanya godaan syaitan. Maka apa? Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ya, dari riwayat Imam Ahmad, ya, athara bin Nabi SAW himarahu atau himaru, ya. Ketika Nabi Muhammad, ontanya Nabi Muhammad itu tersandung, ontanya itu apa? Tersandung batu, kemudian jatuh. Kemudian ada sahabat Nabi mengatakan, ta'isa syaitan, celaka syaitan. Ini gara-gara syaitan nih membuat unta Nabi Muhammad itu jatuh, tersandung sehingga faqala Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, la taqul ta'isa syaitan, jangan katakan celaka syaitan. Tapi apa? Fa innaka idza qulta, karena sungguhnya kalau kamu mengatakan ta'isa syaitan, celaka syaitan, kenapa? Ta'adzama, syaitan semakin senang, membesarkan diri. Karena syaitan sudah celaka, ngapain tidak celaka. Tapi apa? Wa qala bi quwwati saratuhu, akan tapi dengan kekuatanku aku akan melawannya. Masyaallah. Kemudian apa? Wa idza qulta, apabila kamu mengatakan bismillah, apabila kamu berzikir kepada Allah, maka apa? Tasaghara hatta yasira mithla dzubab. Maka ketika kita berzikir kepada Allah,
mengucapkan bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kita bertawud, a'udzubillahi minasyaitonir, berzikir kepada Allah, maka apa? Setan itu akan mengecil seperti seekor lalat. Dengan kekuatan zikir. Makanya apa? Yang kita perbanyak adalah berzikir kepada Allah. Kemudian ketika ada bisikan setan, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan, Rasulullah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk apa? Bertawud. Sebagaimana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk apa? Berlindung dari godaan syaitan. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya apa? Mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kenapa? Di sini menunjukkan bahwasanya hati mata zakarallah tasaghara syaitan wa ghuliba. Kalau hatinya senantiasa berzikir kepada Allah, seorang manusia, seorang muslim, mukmin beriman kepada Allah, ketika dia senantiasa berzikir kepada Allah, maka apa? Tasaghara syaitan wa ghuliba. Maka syaitan semakin mengecil wa ghuliba, dan dapat dikalahkan dengan mudah ketika kita berzikir kepada Allah. Tapi sebaliknya, wa illam yudhkarillah, kalau seorang muslim itu tidak berzikir kepada Allah, kurang zikirnya, atau bahkan tidak sama sekali berzikir kepada Allah, tidak pernah berzikir, tidak pernah bertawud, ta'adzama wa ghalaba, maka syaitan atau bisikan syaitan akan memenangkan dan akan semakin besar-besar. Syaitan itu akan membesarkan, membanggakan diri, bahagia, senang, dan apa? Wa ghalaba, syaitan bisa mengalahkan kita sehingga kita apa? Jatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan. Maka apa? Ketika kita datang bisikan syaitan, maka di sini apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Karena tadi dikatakan setiap manusia diberi oleh Allah jin atau syaitan. Artinya apa? Diuji oleh Allah. Apakah dia menuruti hawa nafsunya yang hawa nafsunya itu ditumpangi oleh setan? Ataukah dia ketika digoda oleh setan, dia berlindung kepada Allah, senantiasa berzikir, sehingga apa? Setan menjadi kecil-kecil dan kita dapat memenangkan pertarungan batin kita. Tapi kalau kita tidak berzikir, tidak bertawud kepada Allah, minta perlindungan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka apa? Setan semakin besar, membanggakan diri, senang. Kenapa? Karena manusia ini takluk di bawah syaitan. Maka hakikatnya seorang muslim tadi, selama dia berzikir kepada Allah, minta perlindungan, bertawud kepada Allah, maka setan semakin mengecil dan dapat dikalahkan dengan mudah. Tapi sebaliknya ketika manusia muslim yang beriman jauh dari zikir, jauh dari mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka apa? Syaitannya semakin besar-besar dan apa? Dan kita yang dikalahkan. Makanya apa? Min syarril waswasil khannas. Maka kita berlindung dari godaan syaitan yang tersembunyi. Kenapa? Karena setan membisikkan, alladzi yuwaswisu fi sudurin. Karena dialah setan yang membisikkan ke dalam dada manusia. Kira-kira setan membisikkan apa? Sesuatu yang baik apa yang buruk? Pasti yang buruk. Syaitan tidak akan pernah membisikkan manusia perbuatan kebaikan. Bahkan apa? Syaitan itu apa? Menghiasi perbuatan keburukan seolah-olah tampak baik. Yang baik tampak buruk. Nah, ini syaitan nih tugasnya, menghiasi sesuatu kemaksiatan dianggap baik, dianggap indah. Sesuatu kebaikan malah dianggap salah. Ini syaitan. Maka apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kenapa? Karena syaitan mainnya di dalam hati. Makanya apa? Al-Khannas di sini apa? Al-Khannas, al-waswasil khannas. Asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Yang dikatakan al-waswasil khannas itu setan waswas. Namanya setan yaitu apa? Setan yang berada dalam hati manusia,
Fa idza saha ghafala waswasa. Apabila hati manusia lalai, apabila hati manusia itu ya lupa, waswasa, maka setan membisikkan. Nah, makanya apa? Kalau hati manusia lalai, hati manusia tidak berzikir kepada Allah, lupa kepada Allah, jauh dari zikir, maka apa? Setan mudah sekali untuk waswas. Kalau sudah diwaswasi oleh setan, kena bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat, ya. Tapi sebaliknya, wa idza dzakarallah khonasa. Maka apabila dia berzikir kepada Allah, maka setan yang Allah berikan kepada kita masing-masing, setannya akan mengecil. Ya, setannya akan mengecil, akan khonasa, akan bersembunyi, tidak nampak. Sehingga apa? Yang menang adalah apa? Petunjuk Allah. Ketika apa? Ketika kita dihadapkan hati kita antara perbuatan kebaikan, antara bermaksiat atau tidak, maka kita langsung apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kenapa? Karena setan ada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena setan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Maka bukan hanya sekedar manusia lalai kemudian bermaksiat, bukan hanya lupa, bukan hanya karena kurangnya ilmu, tapi apa? Karena Allah menguji kita, setiap kita didampingi oleh syaitan. Maka kita senantiasa berlindung kepada Allah ketika batin kita ada peperangan antara melakukan perbuatan dosa atau menjauhi perbuatan dosa. Maka apa? Apa yang dilakukan oleh seorang mukmin? Berta'awudz kepada Allah. Ketika ada perang batin antara apa? Ingin melakukan perbuatan kemaksiatan atau tidak, maka apa? Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir. Terus ta'awudz terus sampai bisikan hati itu hilang. Bisikan syaitan itu hilang dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Minal jinnati wan nas. Karena setan itu ada dua macam, ada dua golongan. Dari golongan jin dan dari golongan manusia. Dari golongan jin yang setiap Allah berikan, setiap manusia diberikan oleh Allah tadi, diuji oleh Allah dengan korin, jin korin namanya. Itu setan yang numpang dalam hati kita untuk membisikkan keburukan kejahatan. Maka ini dapat ditangkal, dicegah dengan apa? Kita senantiasa berlindung kepada Allah dan berzikir kepada mata zakarallah tasaghara. Setiap kita berzikir kepada Allah, maka setannya mengecil wa ghuliba dan dapat mudah dikalahkan. Wa illam yudhkarillah, ketika manusia tadi tidak berzikir kepada Allah, jauh dari zikir, ta'adzama syaitan, maka syaitan akan menjadi besar. Senang karena dia takluk ya kepada ya syaitan, dan apa? Wa ghalaba, dan syaitan mengalahkan dirinya, sehingga apa? Dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Kemudian apa? Ada setan yang kedua, yaitu wujud manusia. Oh ini ya. Jadi setan itu ada dua macam. Secara gaib yaitu setan asli, itu apa? Jin gitu ya, jin yang kafir itu setan ya. Kemudian ada jin yang mengajak berbuat kemaksiatan secara langsung. Ayo kita ya minum khamr, ayo kita berjudi, ayo kita maksiat. Ah ini setan manusia yang mengajak langsung. Maka apa? Ketika diajak oleh setan manusia, baik setan apa? Setan jin yang gaib dan setan manusia, kita pun diperintahkan Allah untuk apa? Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir. Dalam hati kita, a'udzubillah, maaf saya enggak mau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ini adalah sedikit dari kandungan surat An-Nas. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.